Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Sekarang teknologi udah jauh semakin modern teman-teman. Ini tuh udah gila banget ya, semakin canggih ya. Inovasi semakin modern, semakin tahun semakin kesini ya. Kalian tahu GPU ya, PGA card sekarang sama SSD NVMe sudah bisa berkolaborasi ya. Pasang SSD nggak usah lagi ke motherboard teman-teman ya, tapi langsung pasang di GPU aja sekarang udah bisa. Aduh, mantap ya. Colorful kemarin memamerkan inovasi series GPU iGame Ultra Duo-nya di ajang Bilibili World 2025 ya. Si GPU di sana tuh tampil beda gitu, memukau. Apalagi warnanya yang berwarna putih. Terus terlihat ya, ada dua NVMe Gen 4 tertancap di atasnya kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat nanti di sini di webnya Sekilas IT ada beberapa highlightnya ya. Wah, ini keren banget teman-teman ya. Ya memang teknologi ini tuh dulu juga udah pernah ditunjukkan juga. Tapi untuk sekarang di tahun 2025 mungkin lebih serius lagi ya. Memang Colorful di sini belum mengkonfirmasi apakah si GPU yang dipajang tersebut RTX 5050 dengan arsitektur GB206 atau si RTX 5060 dengan arsitektur GB207. Tapi si Colorful di sini hanya memastikan kalau GPU yang dipajang tersebut yang bisa ditancapkan NVMe 2 biji itu bisa main game di resolusi 1080p game-game sekarang, bahkan di 1440p juga masih tetap bisa. Nah, teknologi PCIe ini namanya PCIe bifurcation. Ini memungkinkan satu slot PCIe kali 16 bisa dibagi jadi kali 8 dan kali 4 untuk masing-masing NVMe-nya. Jadi kemungkinan GPU yang dipajang oleh si Colorful ini tuh RTX 5050 yang berjalan di kali 8 sehingga bisa tetap optimal untuk jalankan dua sekaligus NVMe yang nempel di atasnya ya. Seperti ini. Cuman saya jadi ragu juga ya, apakah ada plusnya, apakah banyak minusnya nantinya ya kalau misalkan si NVMe ini tuh nempel di GPU. Apakah nanti si GPU akan menjadi lebih panas ketika si NVMe ininya full load gitu kan, si GPU-nya ikut panas, atau malah sebaliknya ya, si NVMe ini tuh bakalan lebih dingin karena terbantu oleh si fan dari GPU-nya. Ya, ini sih kita harus tes langsung ya. Jadi kita akan tunggu nanti ketika udah hadir di Indonesia. Saya juga pengen nyobain ya, penasaran apakah plus minusnya seperti apa nantinya. Gimana menurut kalian? Solusi ini tuh solusi yang efisien atau malah bakalan jadi bumerang nantinya? Menarik juga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke berita menarik yang kedua. Ini sekilas aja, datangnya dari AMD. AMD yang kemarin sukses dengan Zen 5-nya dan sekarang akan meneruskan ke Zen 6 dengan kode name Medusa Ridge. Ini arsitektur Zen 6 ini tuh katanya akan lebih terasa loncatannya dari proses manufaktur dan arsitektur yang sebelumnya karena akan menggunakan TSMC 2 nanometer, teman-teman. Waduh. Best in class logic technology featuring nanosheet transistors. Apakah akan menggunakan desain monolitik 12 core CCX tunggal dengan L3 cache 48 MB full atau tetap menggunakan dual CCX ya yang masing-masing berisi 6 core dan L3 cache-nya 24 MB. Terus dengan peningkatan core, terus cache-nya, terus pabrikasinya yang lebih kecil ya 2 nanometer serta controller memori RAM yang jauh lebih cepat akan berpotensi menjadi generasi Ryzen yang paling agresif dengan desain dan performanya pastinya ya. Jika informasi ini ya memang benar gitu ya, maka si AMD di sini bakalan memperkuat posisinya dalam kinerja multithread dan produktivitas berat di kelas desktop kelas konsumen. Jadi ya kita akan tunggu nantinya bakalan ada prosesor Ryzen yang jauh lebih powerful lah dibandingkan generasi yang sebelumnya ya, yakni seri 9000. Mungkin namanya mungkin nanti jadi 10.000 atau apa. Nanti kita akan lihat aja teman-teman, tapi di sini rumornya bakalan menggunakan TSMC 2 nanometer. Itu sih udah berita yang cukup menggembirakan ya. Bakalan ada peningkatan prosesor yang jauh lebih kencang. Oke, lanjut ke berita nomor 3. Ini masih dari RTX 50 series ya. Hadirnya GeForce RTX 50 series, kode name-nya Blackwell, mulai masuk ke jajaran survei hardware Steam di bulan Juni 2025 yang lalu. RTX 5070 kalian bisa lihat di sini sudah memimpin dengan hampir 1% naik yang signifikan ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Bahkan kelas high-end seperti RTX 5080, 5070 Ti udah banyak penggunanya ternyata ya di survei
surveinya Steam ini. Wah, ini sih kayak mencerminkan bahwa gamer tuh pengen merasakan peningkatan performa dan fitur AI generasi terbaru. Ya makanya Nvidia langsung melesat aja gitu ya. Nah, di sisi lain Radeon RX 9000 dan Intel Arc B series kayaknya masih belum terlihat angkanya ya di survei aplikasi Steam ini. Ya mungkin akhir tahun bakalan muncul ya. Seperti biasa ya, Sekilas IT juga di akhir tahun akan buatkan ya survei hardware versi Steam. GPU yang paling laris tuh nantinya GPU kelas mana gitu ya. Apakah si Nvidia RTX 50 series ini akan tetap mendominasi atau bahkan ada kejutan dari AMD dan Intel yang nantinya peningkatan GPU tersebut bisa meningkat di surveinya si platformnya Steam. Wah, coba komentar kalian. Apakah AMD dan Intel bakal menyusul atau tetap Nvidia jadi nomor satunya? Oke, gitu aja teman-teman. Ini adalah berita singkat. Kalau misalnya kalian pengen baca lebih lengkap lagi, boleh kunjungi websitenya Sekilas IT ya. Di sana ada berita-berita terupdate tentang teknologi. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adaha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.